Halo Sahyang, ikutin terus ya channel TV Daily Vlog ya, Eyang Rati Channel. Jangan lupa, aku tunggu loh subscribe-nya dan like-nya. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, bye, thank you, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Eyang Rati TV yang saya cintai dimanapun kalian berada. Sudah tidak terasa ini sudah mau tahun baru lagi. Tinggal menghitung hari sudah pergantian tahun. Luar biasa, setahun yang lalu di tempat ini kita memberikan suatu prediksi melalui berbagai macam aspek untuk tahun 2021 yang sedang kita lalui saat ini. Dan untuk tahun depan ada apa? Ada apa dan bagaimana kisah yang akan kita lalui untuk di tahun 2022 melalui CEO yang baru, tahun yang baru, dan semua akan serba baru. Malam ini di studio Eyang Rati TV saya kembali hadir dengan orang yang sama pada tahun lalu. Saya akan kenalkan kembali, ada Eyang Rati tentunya. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Eyang ya. Kemudian ada Pak Gun Adi Wijaya sebagai ahli astrologi yang selalu memberikan wejangan-wejangan luar biasa Pak Gun ya. Sehat Pak Gun? Sehat. Dan masih ada satu lagi yang cantik di sini, ada Madam Luisa. Madam Luisa, mana nih yang benar? Terserah aja ya. Oke. Malam ini pemirsa kami akan membahas lagi bagaimana prediksi untuk tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita jalani dari berbagai macam aspek. Ada Eyang Rati tentunya dari sisi supranatural atau spiritualnya. Nanti ada Pak Gun Adi Wijaya dari sisi astrologi yang luar biasa. Kemudian juga ada Madam Luis nanti akan mencoba melihat dari pandangan beliau bagaimana tahun 2022 akan dijalani oleh kita semua. Untuk pertama kali saya akan minta dulu yang punya channel dan yang punya studio Eyang Rati untuk menyapa dulu penonton dan pemirsa yang ada di mana. Silakan. Assalamualaikum, Amitabha, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dan para netizen, di sini telah berkumpul rekan-rekan saya tercinta, ada Gun Adi Wijaya dan Luis Marin ya. Kita akan membahas prediksi tahun untuk melihat ke depannya bagaimana. Dan hari ini dengan host kita yang ganteng ya, tentunya nggak asing lagi yaitu Mas Adam ya. Untuk para netizen, ikuti terus channel Eyang Rati TV. Jangan lupa salam Sahyang ya, sahabat Eyang. Jangan lupa like dan loncengnya ditutul ya, dan like, oke? Dan yang nggak lupa mengucapkan I love you full. Oke, luar biasa. Itu sapaan yang selalu Eyang berikan kepada para sahabat Eyang yang luar biasa dimanapun kalian berada. Pokoknya 2022 harus lebih baik, harus beda. Kita akan lihat bagaimana pandangan-pandangan para praktisi-praktisi yang bergerak profesional di bidangnya pada saat ini. Tepat tahun lalu ya Eyang ya, kita memberikan prediksi untuk tahun ini di tempat yang sama dengan orang yang sama ya kan, kita memberikan sesuatu bagaimana pandangan untuk tahun selanjutnya ya, seperti terutama itu kan. Kita berkumpul di sini mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kami masih bisa berkumpul dengan orang yang sama. Iya. Setahun meskipun ada COVID ya Mas Adam ya. Betul ya. Kita masih tetap bisa berkarya, bersemangat melewati 2021 yang beberapa hari lagi akan berganti ke 2022. Oke. Baik, sebelum saya ke Pak Gun dan Madam Luis, aku mau ke Eyang dulu. Menurut Eyang, apa prediksi 2022 yang akan yang bisa Eyang lihat sekiranya yang bisa Eyang sampaikan kepada pemirsa Eyang Rati TV untuk tahun 2022? 3 hari yang lalu ya, kami diwawancarai dengan Trans 7 ya.
tentunya masih dengan prediksi. Dan Eyang di situ mengatakan dengan Ki Joker ya. Eyang mengatakan bahwa tahun ini Desember sampai tahun depan 2020 ya, itu masih dengan gejolak alam. 2022 maksudnya. Iya. Ya, oke. Gejolak alam. Artinya ada gempa bumi ya, gunung meletus, angin puting beliung, dan bumi jugruk, yaitu longsor. Ternyata setelah besok paginya saya ditelepon oleh rekan saya, apa yang Eyang ramalkan sudah kejadian Eyang, di mana-mana gempa. Iya, betul. Terus dalam satu hari itu di Indonesia banyak gempa. NTT mana termasuk Jepara apa gitu ya, itu ada gempa. Terus puting beliung sudah terjadi di Ngawi dan 174 rumah hancur lebur. Dan aku bilang, ya Allah, aku jujur yang meramal bukan Ibu Tuti ya, tetapi Eyang Rati. Aku bilang ngeri, ngeri banget. Aku harapanku itu nggak terjadi, tetapi baru hari ini aku diwawancarai, besok sudah terjadi. Betul ya. Aduh, mengerikan Mas Adam. Jadi sekarang semua ya, pemirsa, ayo kita lebih rajin lagi mendekat kepada Tuhan. Masalahnya Jakarta juga akan kena, karena Jakarta merupakan patahan ya. Jadi ini diprediksi akan menjadi tsunami ya. Kita kepada para netizen semuanya, kalau mau berenang aja di kolam renang, jangan di pantai-pantai dulu deh. Masalahnya kita tidak bisa memprediksi alam ya. Jangan sampai keluarga kita, saudara, anak, istri bermasalah, mending kita cari yang aman-aman saja. Itu pesan Eyang ya. Dan untuk kedepannya kita lebih mawas diri, waspodo lan eling ya. Jadi kita lebih baik kita mawas diri ya, dan kita ingat kepada Sang Hyang Widiwasa atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik ya. Itu mungkin sisi buruk yang akan terjadi di 2022 menurut prediksi Eyang ya. Ya, tapi Maret bakalan sudah mereda. Oke, Maret bakalan sudah mereda. Untuk dari sisi positifnya, apa yang sekiranya akan bisa digali untuk 2022 ya? Perdagangan itu sudah mulai maju ya, mulai dibuka kembali, dan orang belum sepenuhnya kayak dulu-dulu ya. Ini baru cakar-cakar untuk mengais rezeki gitu. Jadi semoga semua mendapatkan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, Sang Hyang Widiwasa, agar semua terberkati. Baik. Amin. Luar biasa. Oke, itu tadi dari Eyang. Aku mau bergeser dikit ke Pak Gun nih. Tadi Eyang melalui sisi spiritual, supernatural, yang melihat bahwa tahun depan masih tetap akan ada bencana, masih akan tetap bergejolak seperti itu. Air yang dominan. Air yang dominan ya. Kemudian untuk sisi positifnya perdagangan, mungkin usaha-usaha akan mulai bangkit kembali seperti itu. Dan kebudayaan tentunya ya. Kita doakan semoga tahun depan menjadi yang kita menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya, yang ya. Aku bergeser ke Pak Gun. Tahun 2021 yang kita lalui saat ini merupakan tahun monyet. Bukan. Maaf. Kerbau logam. Ya, maaf. Maksud saya kerbau logam. Lupa, udah setahun yang lalu. Kerbau logam ya. Nah, untuk tahun 2022. Oke. Baik, untuk 2022 tahun depan yang bakal kita lalui sebentar lagi merupakan tahun katanya merupakan tahun yang langka, karena Sio tahun depan itu katanya terjadi 12 tahun sekali menurut
60 tahun sekali. 60 tahun sekali menurut astrologi. Oke, Pak Gun, saya tidak usah panjang lebar. Pak Gun yang lebih jelas, mohon dijelaskan bagaimana untuk tahun depan prediksinya melalui ya karena ahlinya saya nggak ngerti gitu kan. Melalui pandangan dari astrologi untuk tahun 2022, Pak Gun. Oke, jadi kita sekarang ini kan tahun kerbau logam. Betul. Jadi tahun depan kita masukin tahun macan air. Memang kalau kita ngomong tahun macan 12 tahun sekali, tapi kalau kita ngomong macan air itu akan terjadi 60 tahun sekali gitu loh. Kenapa kita ngomong tahun macan? Sebenarnya kita ngelihat posisi planet Jupiter. Baik. Sebagai penguasanya, planet Jupiter masuklah ke konstelasi macan. Jadi sekarang macan tahun depan akan berkuasa. Jadi kalau saya lanjutin lagi ke Eyang Rati, dalam semesta ini kan kita punya tata surya. Ini kan tergantung dari tata surya mikrokosmos kita, dari pergerakan planet. Tahun lalu kan saya juga udah bilang masa pandemi ini gitu loh. Itu karena Pluto, Saturnus, dan Uranus. Dan memang Saturnus akan pindah masuk ke rasi Aquarius itu sekitar bulan April. Nah, ramalan Eyang ngomong Maret. Ya beda-beda tipis lah gitu loh. Kalau saya menghitung, jadi memang, nah cuman masanya dari sekarang sampai April, sampai Maret akhir, apa yang terjadi? Itu yang harus waspada. Karena kenapa? Saturnus ini dikenal dengan dewa kematian. Oke. Gitu loh. Waktu dia bergeser mau pindah rumah, kan dia ngangkut-ngangkut juga kayak kita pindah barang. Dan Saturnus ini elemen tanah. Dia masuk ke dalam rasi Aquarius yang berelemen air. Jadi kalau kita ngomong tanah dan air ketemu, be careful gempa. Iya. Gitu loh. Itu kalau saya menilik menyikapin dari Eyang punya. Eyang kan tidak menggunakan perhitungan, tapi dia melihat alam semesta dengan kemampuan Eyang udah time tunnel. Udah ke depan. Nah, saya menghitung pola pergerakan planet. Sebenarnya sama. Jadi pola pergerakan planet itu yang dibaca Eyang. Itu sisinya. Ya, kita mengharapkan yang harus hati-hati ini sampai akhir Maret atau awal April itu pergeserannya. Nah, Saturnus dewa kematian pindahlah ke Aquarius istana air. Pada tanah ketemu air terjadi lumpur, penyakit. Dan kita mengharapkan dengan bergesernya Saturnus ini Pluto sendirian. Tinggal dia ciongnya baru dengan Uranus. Kita mengharapkan pandemi ini berubah dari pandemi yang sudah 2 tahun turun menjadi endemi. Turun menjadi endemi. Nah, karena tahun macan, kita ngomong tahun macan itu adalah, kita sebut adalah kuda terbang. Dan kebetulan pergantian tahunnya ini nanti, itu ada 3 macan atau 3 kuda terbang yang mengindikasikan bahwa tahun depan kita mengharapkan ekonomi naik. Tapi gitu loh, yang ngomong mencakar. Saya bilang harus aktif nguber duit. Karena tahun macan itu lebih harus lebih ya, semua tahun mesti kerja keras. Tapi kalau kita tahun kerbau, kerja kerasnya seperti di sawah. Ya, betul. Tapi tahun macan kerja kerasnya harus memburu. Iya, berlari dan mencakar. Yang bilang mencakar. Saya ngomong macan harus berburu. Macan tidak ada di ladang. Betul. Jadi harus mencari dengan berburu. Nah, kebetulan ini ada 3 kuda terbang. Jadi harus berburu kemana-mana, mencakar kemana-mana untuk mendapatkan uang. Jadi siapa yang punya planning, siapa yang punya skill dan berani mengambil risiko, itu yang akan berhasil tahun depan. Nah, disinilah astrologi, saya, Eyang Rati, Madam Luisa membantu buat teman-teman yang mungkin mengalami masalah. Ya, jadi berarti di tahun depan ini merupakan tahun yang tadi Pak Gun bilang bukan hanya 12 tahun sekali terjadi sio ini, tapi bahkan 60 tahun sekali. Berarti tahun depan merupakan tahun yang akan sangat luar biasa dong Pak Gun. Ya. Oke, kalau begitu aku mau tahu bagaimana peruntungan untuk tahun 2022 di sio macan air. Mulai dari peruntungannya dulu. Bukan artinya bukan mempengaruhi ke sio lain, tapi khusus untuk 2022-nya untuk sio macan airnya, Pak. Oke, tahun depan buat yang sio macan. Nah, biasanya kan kalau kita perhitungan gitu loh Mas Adam. Saya perlu tanggal lahir itu komplit dari tahun, bulan, hari dan jam. Jadi tahun, bulan, hari, jam itu kita punya 4 sio.
Jadi selama ini kan orang cuma tahu, oh sio macan. Enggak, padahal setiap kelahiran itu pasti punya sio berdasarkan tahun, berdasarkan bulan, berdasarkan hari, dan berdasarkan jam. Jadi kalau kita cuma ngomong sio macan doang gitu loh, tiganya ini nggak tahu. Jadi harus tahu tiganya. Kalau saya cuma ngomong umum, yes, tahun semua secara umum gitu loh Mbak. Semua tak sio itu bagus tahun depan. Tapi kalau kita ngomong umum, sio macan, sio kuda, sio babi itu yang paling bagus. Untuk di 2022. Secara umum gitu Secara loh. umum. Oke. Nah, sio yang paling jelek itu apa? Monyet. balik lagi. Tahun depan bakal luar biasa kerja keras kayaknya. Karena katanya jadi monyet itu adalah ciong atau dia 6 tahun sekali gitu loh, terjadi benturan. Baik. Antara ciong ini, itu yang ngomong jadi ciong. Nah, pertanyaannya nggak usah takut juga. Justru bagaimana kita memanfaatkan benturan ini untuk keuntungannya kita. Jadi kalau Mas Adam kan sio monyet. Sio monyet. Benturan ini gitu loh, kita bisa redam nggak, atau bagaimana kita memanfaatkan benturan ini untuk menaikkan karir kita atau apa. Nah, itu saya mesti tahu tanggal lahir Mas Adam sampai jamnya, sehingga saya tahu nanti bagaimana benturan yang terjadi dan bagaimana kita mengatur strategi tahun depan. Jadi biar ciong Mas Adam bisa melejit. Oke. Jadi nggak usah ditakutin, biasa aja Kita gitu kasih loh. tanggal lahirnya. Nanti kita bakal bahas lebih detail. Tapi kita mau lihat dulu secara garis Betul, besar. secara garis besar. Nanti kita bahas satu-satu, Baik. bagaimana ngakalinnya. Yes. Jadi banyak yang konsultasi sama saya itu, ini saya ciong, apa yang mesti saya harus lakukan? Nah, jadi saya mengasih guidance, oke, mungkin kita melakukan ruatan. Nah, itu tugasnya Eyang Rati. Kemudian kalau ada yang mau diterapi, itu tugasnya Madam Luisa, gitu loh. Saya ngasih guidance, fasilitator, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diruat. Nah, itu macam-macam. Gitu loh, Mas Adam. Baik. Jadi untuk sio macan airnya sendiri tahun depan peruntukannya Bagus. seperti apa? Bagus. No Dan problem. dalam semua sisi berarti. Dalam maksudnya semua sisi. Luar biasa. Ya, bagus. tapi hati-hati. Jika dia bulan lahirnya di Agustus, nah Oke. berarti macannya ciong. Itu yang mesti Oke. hati-hati. Karena bulan Agustus itu bulan monyet. Iya. Nah, kemudian kalau dia lahir lagi di bulan Agustus monyet, atau lahir di bulan Mei, itu bulannya ular. Jadi kalau kebetulan sio macan lahirnya di bulan Mei gitu loh. Oh, ular, kemudian harinya hari monyet. Nah, itu cialat. Hati-hati gitu loh. Celaka Karena 12. kenapa? Aduh. Karena itu terjadi benturan tiga-tiganya. Itu yang bahaya gitu loh, Man. Kalau nggak ada dua ini, wah aman aja gitu loh. Jadi mereka tidak sejalan ini. Karena mereka nggak sejalan. Kalau tiga ini bertemu, ini artinya tiga serangkai lagi pukul-pukulan. Oke. Nah, itu bisa aja slip. Kejadian apa yang terjadi? Bisa ribut warisan, bisa kena sakit, bisa kecelakaan, apapun yang terjadi. Nah, kalau yang ada ini kebetulan tahun macan lahirnya di bulan Mei atau di bulan Agustus, double nih. Ya. Tinggal nyari hari atau tahu jam lahirnya. Jam lahirnya pagi jam 3 jam 5 atau jam 9 jam 11 atau jam 15 sampai 17 pagi. Nah, itu ketemu siap-siap. Oke. Itu bahaya. Bahaya. Gitu. Nah, itu perlu Eyang Rati. Untuk menggali inner beauty-nya agar bagus. Betul. Bagaimana mensinkronkan Ya. tiga kelompok yang saling berperang, bagaimana mensinkronkan supaya tidak terjadi apa-apa. Oke, baik. Pak. Tadi sio lain sekiranya untuk yang bakal bisa untung di tahun depan? Tahun depan yang tiga kan macan, kuda, Kuda. dan anjing yang paling bagus. Yang paling negatif itu adalah sio monyet dan sio ayam. Sio ayam. Oke. Sio ayam hati-hati. Apa yang mesti diwaspadai untuk sio ayam dan sio monyet itu? Kalau sio ayam aspek apa? dan sio monyet, sio ayam hati-hati terhadap kesehatan atau terjadi pengkhianatan. Oke. Secara umum kalau sio monyet hati-hati terhadap kecelakaan atau penyakit. Baik. Gitu loh, Mas Adam. Tapi secara umum ya. Secara umum. Karena itu kita ngomong sio. Jadi kalau menghitung detail harus ada tanggal lahir sampai jam lahirnya. Baru kita lihat apa yang terjadi dan bagaimana kita memitigasi. Jika bagus bagaimana kita angkat supaya melejit. Jika negatif bagaimana kita mitigasi supaya tidak terlalu fatal. Nah, Oke. di situ Eyang Rati, Madam Luisa yang bisa membantu. Oke, baik Pak Agus.
2022 Sio Macan Air. Saya dari tadi agak salah fokus, ternyata Eyang pakai baju macan hari ini sesuai tahun 2022 yang bentar lagi gitu ya, menyesuaikan gitu ya kostumnya, luar biasa, baru sadar saya juga ya. Oke. Dari tadi Eyang Rati sudah memberikan penjelasan, Pak Gu juga udah memberikan penjelasan. Sekarang aku mau ke Madam Louis. Bagaimana untuk tahun 2022 menurut pandangan Madam Louis, dari sisi mungkin keberuntungan atau yang lainnya? Makasih Mas Adam. Aku sih cuma nambahin sedikit tadi, Eyang Rati beliau sudah menjelaskan panjang lebar secara spiritual, secara batin juga, Kogun secara Feng Shui, secara astrologi. Nah, kalau dari pandangan aku pribadi sendiri sih, sebenarnya kan kalau di 2021 kan kita lebih banyak eksidennya kan di darat, ya kan, elemennya di tanah. Tapi kalau di 2022 ini memang lebih banyak di elemen air dan juga angin. Mungkin itu bisa fatal-fatalnya mungkin di April ya, dapat gambarannya seperti itu. Nah, aku sih kalau soal ramalan kan Eyang udah ngeramal ya sama Kogun. Kalau dari pribadi aku sendiri lebih yang mengarahkan untuk mungkin seperti saya ya kan, yang praktisi kayak sekarang kayak gitu, lebih yang mengguidance teman-teman bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa untuk semesta. Contohnya kan Eyang udah buat satu grup Bidadari Nusantara, kayak gitu. Nah kan nanti juga Desember akhir ya Eyang ya, itu diadakan berdoa. Nah, jadi aku lebih yang kayak nge-guidance bagaimana supaya orang-orang di semesta ini mungkin yang punya gift ya kan, mau itu dia paranormal, mau indigo, mau orang Feng Shui ya kan, mau astrologi, ya mari kita sama-sama mungkin sumbangsi dari kita, doa-doa ini bisa mempengaruhi daripada alam semesta ini ya. Kita harus lakukan dari skala kecil ya kan. Eyang juga kan sudah melakukan ini dari lama, mengumpulkan beberapa badan yang bisa buat recovery semesta ini ya, dengan doa-doa, mungkin ruatan bumi seperti yang dilakukan Eyang, pelayanan sosial, charity kan itu. Nah, kalau misalnya ditanya prediksi 2022 kan sudah banyak kita dengar di beberapa media kayak gitu. Nah, ada beberapa anak indigo yang saya lihat itu juga ya melakukan channeling ya, hampir sama juga sih sama yang Eyang katakan gitu. Nah, cuma angin puting beliung itu di segmen mungkin elemen udara lebih berperan. Terus mungkin nanti ada juga lumpur ya atau gempa. Jadi eksidennya enggak di elemen tanah lagi, darat enggak. Jadi kita di 2022 lebih ke elemen air, ke angin. Nah, seperti itu. Jadi itu beberapa aspek yang harus diwaspadai. Iya, diwaspadai. Ya mungkin orang yang kayak kata Eyang kan jangan dulu berenang-berenang di pantai ya kan. Mungkin untuk orang yang tinggal kayak di kota, kalau misalnya angin puting beliung ya mungkin yang tinggalnya kayak yang tinggi-tinggi gitu. Kalau di daerah kan mungkin ada gunung, ya hutan, ya seperti itu. Mungkin ada longsornya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Madam Louis. Aku kembali lagi ke Eyang. Yang Eyang lihat dari pergerakan 2021 yang sudah banyak bergejolak luar biasa ya. Kita masih dihantui oleh pandemi, kita masih dihantui oleh bencana di mana-mana gitu. Untuk 2022 nih ya, kira-kira akan ada nggak sih perbaikan? Tadi Eyang bilang mungkin dari sisi bencana alam Maret atau April udah mulai mereda. Pandemi mungkin, atau masih kita dihantui oleh pandemi tahun depan atau bagaimana? Masa orang puasa tuh mesti ada hari rayanya. Betul. Masa mau puasa terus sih? Mau. Enggak, jangan. Udah 2 tahun nih ya kan? Udah 2 tahun kita udah 2 tahun puasa ya, loh. Udah 2 tahun Tahun lalu kita masih dalam keadaan pandemi. Untung setahun ini kita sehat. Iya, betul. Jadi syuting tahun depan nggak ada lagi ya nanya pandemi. Nggak ada lagi nanya pandemi. Ya mudah-mudahan tahun depan syuting nggak yang ditanya nanya kok pandemi. Ya, ada puasa mesti ada Idul Fitri, ada iya, hari rayanya. karena kalau kita lihat kan ya ada lagi varian baru yang virus datang, virus baru. Jadi kayak seolah-olah ini nggak kenal. Makanya kan yang tadi bilang eling lanas podo. Artinya kita harus ingat pada yang membuat hidup ya.
Jadi nggak usah takut, orang akan kembali ke tanah, asalmu teko tanah, Ya, kan betul. gitu. Oke, baik ya. Aku mau singgung sedikit ke dunia selebriti Indonesia di 2022. Bagaimana menurut pandangan ya? Apakah ada sesuatu yang akan menggemparkan dunia entertainment lagi di 2022? Karena kita nggak jauh-jauh dari situ juga. Loh. Jadi harus kita senggol juga nampaknya ya. Boleh. Iya. Jadi ada artis yang muda juga ada yang meninggal, Baik. yang tua juga ada yang meninggal ya. Dan ini mereka punya jenjang semuanya, cukup terkenal. Ya. Tetapi siapa? Saya bukan Tuhan, Iya. ya. Tetapi sinyal itu ada, gitu. Terus ada yang lagi booming banget, ya nantikan aja. Betul nggak omongan Eyang? Karena kalau nggak betul aku dibully dong. Iya, betul. Kalau menyebutkan namanya kayak si Ayu Ting Ting kemarin, Iya. oh sudah nyewa wedding Iya, ya, udah wedding organizer, restoran apa udah dibayar katanya. Mas Adam kan jerah kan, bilang sama yang ini gimana, netizen ngebully kita semua. Aku mah tenang-tenang karena yang bicara itu bukan Eyang Rati ya, gaibku gitu loh. Jadi nggak mungkin selama Eyang 32 tahun jadi paranormal, jarang sekali meleset. Dan aku yakin itu. Nah, seperti sekarang yang omongan ini, cuma Eyang juga harus tunduk dengan kekuasaan Tuhan. Betul. Karena Eyang kan bukan Gusti Allah. Iya. Yang bisa menyebut namanya itu nggak boleh, mendalui. Betul. Ya. Untuk kedepannya, yang aku katakan ini akan lebih maju gitu loh. Akan lebih maju. Meskipun kita harus berlari kencang, penuh perjuangan. Ya. Karena kenapa? Ini adalah masa pergolaan, ya, perjuangan, betul-betul perjuangan. Dan perjuangan ini, kalau kamu terlena, jatuh, Ketinggalan, kamu, jatuh. ya. Tapi kalau kamu itu bangkit dan berjuang, insya Allah ada saja nemu rezekinya. Karena manusia hidup itu adalah perjuangan. Jadi jangan takut, burung di udara nggak nanam padi bisa makan kok. Apalagi kita manusia, kan begitu hitungannya. Jadi monggo sekarang untuk menyongsong tahun yang baru ini kita berlomba-lomba untuk kebajikan. Untuk lebih baik lagi. Kira-kira kalau tadi kan kita nggak mungkin ya yang ada gambaran dari yang prediksi kalau bakal ada yang meninggal, artis yang muda, yang tua, yang benar-benar karirnya lagi melejit gitu ya. Kira-kira terlepas dari itu, siapa mungkin beberapa artis yang lihat untuk tahun depan yang karirnya naik lagi dan karirnya bakal meredup? Untuk seperti 2021 ini, itu mereka yang sudah jadi artis, artinya biasa-biasa saja. Ini justru orang baru yang akan melejit, ya. Orang baru yang belum muncul di permukaan ini, mungkin di pertengahan tahun, itu melejit banget dan viral banget. Dan ini perlu kamu ingat dan kamu garis bawahi. Nanti kalau kamu buat YouTube, buka ulang. Baik. Betul nggak omongannya Eyang? Jadi bakal ada artis pendatang baru di pertengahan tahun yang begitu muncul langsung namanya meledak. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan saya ya. Tapi bakatnya apa gitu? Bakatnya tahu ngomongin orang aja di media gitu. Tapi kalau kamu terpuruk banget terus kamu di jalan-jalan bisa viral. Bisa kan? viral. Bisa Tapi viral. kayak gitu juga sih cara terkenalnya. Taunya monyet. Iya. Ciong ya. Iya. Oke, baik Yang. Terima kasih Yang. Aku mau nyinggung, sebenarnya mau nyinggung masalah politik, tapi nggak tahu ya. Nggak boleh. Nggak bahas ya. Oke. Eyang politik nggak boleh. Orang yang sudah meninggal dikorek-korek juga nggak boleh. Iya, betul ya. Oke, baik. Aku mau pindah lagi ke Pak Gun. Tadi Pak Gun bilang Sio yang bakal ciong di tahun depan ada Sio monyet dan Sio Ayam. Boleh lebih detail lagi Pak? Silakan. Untuk bagaimana nih ciongnya terus cara mengatasinya yang paling penting Pak Gun. Kebetulan kan saya Wani sendiri Piro, Sio Wani monyet. Kan Mbak Aji mumpung tahun lalu juga di podcast ini langsung dibacakan gitu. Ini Sio Ya? Macan. Iya, Macan nanti kan Sio monyet. Macan akan dibacakan gitu. Dibilang Jadi, kan Wani Piro. Iya.
Boleh Pak Kalau Gun. kalau Oke. balik ke Pak Gun gimana? Wani Piro. Wani Wani Piro. Piro. Kan kan monyet. Kamu sebutannya apa yang dibaca kan? Kesempatan ya, kesempatan. Nah, tapi saya mesti tahu pribadi langsung Mas Adam dari tanggal lahirnya. Kan dulu tapi kita udah pernah ngomong, jadi saya catat nih Yes. Mas Adam. Kebetulan di Mas Adam ini tahunnya monyet, Wah bahaya. bulannya monyet, Ayo. jamnya ular. Wah Tadi kan bahaya. saya udah bilang kan, be careful yang tahun macan, yang punya jam ular sama monyet. Nah ini Yes, Mas Adam betul. tiga-tiganya ada nih. Ada, iya. Ini buat yang sio monyet nih ya, sio monyet. Soalnya kami macam mencakar kamu ya. Betul. Nanti kami akan Nah, cakar terus kamu. gimana ngakalinya? Satu, tanya yang Rati. Junjung derajat. Ya, jadi mesti junjung derajat. Mesti junjung derajat. Jadi energi yang masuk ini, Karena kamu jiong banget. betul. Jadi energi yang masuk ini kan akan menghantam, kita ngomong mental block. Oke. Iya. Nah, mental block ini mesti dibersihkan, mesti sering banyak meditasi secara umum. Tapi secara teori gitu loh, Mas Meditasi Adam. di kafe. Ya, Mas Adam ini kita ngomong adalah orang kayu yang lahir di musim logam. Baik. Jadi kayunya gitu loh, kayunya tuh kayu lemah. The best adalah tahun ini gitu loh, Mas Adam kalau ketemu orang Tahun air. ini kamu the best. The bestnya ketemu orang air gitu. Orang air itu orang yang punya sio tikus dengan orang sio macan. Dengan ketemu orang sio macan, tikus, macan, kelinci dan Anjing? naga. Anjing enggak. Jadi kalau ketemu orang yang sio macan, kelinci dengan naga, buat Mas Adam, kita mengubah ciong ini menjadi jackpot. Oke. Oke. Menjadi jackpot. Berarti saya harus cari rekan-rekan yang bisa membantu dengan sio-sio Betul. tersebut gitu Nah, ya. itu dari sisi astrologi. Iya. Kalau dari sisi Eyang kan energi yang masuk ini bagaimana diredam gitu loh. Jadi banyak macam gitu loh, banyak macam untuk Ya, itu menyelesaikan. tadi junjung derajat. Ya, junjung derajat. Ya, kamu harus bersedekah. Bersedekah gitu loh. Karena di sini kita ngomong Mas Adam ini ada benturan, ada masalah hukum, selip juga bisa keributan gitu loh, atau kecelakaan. Nah, itu yang mesti diwaspadai. Tapi kalau Mas Adam ketemu tikus, ketemu air, atau meditasinya tuh malam-malam Ditingkatkan, ya. ditingkatkan, karena meditasi itu air. Nah, kita mengubah yang nama ya, kalau kita main kartu 9 atau 0. Oh, iya. Nah, kita ngubah dari jebut kita ngomong but 10, kita jadiin 9. Nah, itu triknya sih begitu. Tapi ya, ini kan Jadi baru teori, Q. Mas. Ngejalaninnya ya balik lagi Mas Adam sendiri. Iya. Mesti puasa. Puasa salah satu itu unsur air yang mesti lakukan. Nah, tinggal balik Nggak nih. makan aja teriak-teriak. Nah. Jadi tinggal balik nih, mau ngaturnya seperti apa gitu loh. Mesti ngaturnya seperti apa. Jadi saya yakin dengan kemampuan Eyang. Kalau yang lain ya silakan aja gitu loh. Jadi pernah saya lihat rumah saya waktu itu mau dibetulin, yang saya mau tahu yang datang ini seperti apa. Yang tinggal ngomong, kalau kamu nggak percaya ambil kain putih, pakai apa, ketan putih ya, tepung putih. Tepung beras. Kemudian kita ya yang ngadain ritual gitu loh, rumahnya ditutup gitu loh. 2-3 hari lagi kita balik, di tempat tepung putih itu masa ada kaki bangau, ada kaki macan, nggak masuk akal. Kalau kaki tikus kita masih ngomong, kaki kucing iya, tapi kalau ada kaki macan, Betul. itu lihat tapaknya. Kita tidak bisa lihat yang namanya gaib, tapi ternyata yang bisa membuat gitu loh. Ada jejaknya yang terbukti. Ya, kalau untuk mengetes sih ya, para netizen, Pak Gun itu kurang ajar banget. Artinya orang setua aku itu gula balik dites terus ya. Tapi dia juga merasakan kapok ngetes Eyang. Kenapa? Alatnya seharga 200 juta sampai hari ini tidak bisa diperbaiki. Karena kalau diperbaiki, beliau juga harus beli komponennya semua. Nggak bisa satu-satu kayak di Indonesia. Karena barang itu dari luar ya Pak Gun. Jadi waktu itu Pak Gun mengumpulkan 10 paranormal ya, termasuk anak gendruwo saya ya. Itu dikumpulkan untuk masuk ke dalam kerobong dia yang segitiga begitu. Terus aku suruh megang apa gitu. Yang lain-lain sudah oke, nggak ada masalah, nggak ada oke. Aku kok beduk, aku masuk setrum, nanti aku kesetrum gimana ini? Siapa yang nolong aku ya? Terus akhirnya aku sembahyang Eyang, tolong Eyang, aku dimasukkan gugun
di segitiga ini. Terus aku kayak disirep gitu, aku main congklak. Aku suruh megang nih ya, tangannya ke sini ya. Begitu tangannya ini kan itu meledak keluar. Nah, kata si Pak Agung sama Bang Sihar, ini meledak gimana ini? Anu. Udah ambil yang satu yang baru datang tadi pagi. Diambil lagi, meledak lagi. Jadi aku itu tidak bisa melihat atau diprediksi dengan alat-alat itu. Nah, dan ini beliau. Dan sampai sekarang alatnya pun masih ada di rumahnya. Ya. Jadi aku bersyukur sekali mempunyai Eyang Rati yang sangat luar biasa ya. Dites dulu juga ambil batu. Betul. Jadi ada 20 paranormal nih, rame-rame. Ada orang bulenya juga di Kerawang ini terjadinya. Pak Gun sama Pak Ketut, Pak Wayan ya, itu nggak percaya. Masa sih bisa ngambil, karena kalau Eyang tuh ngambil tuh tanah di gunung kepiak gitu udah jadi batu gitu loh. Pak Gun iseng-iseng ngambil tanah. Eyang coba nih, Gugun ini mau minta batu cincin. Mana? Digini-gini kan udah jadi batu cincin. Benar. Jadi saya itu Dites. saya percaya yang namanya mistik dan gaib. Tapi juga banyak di dunia ini juga banyak tukang tipu. Ya. Jadi percayanya karena sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Bukan Jadi karena katanya dan bukan katanya. Jadi kalau buat teman-teman netizen juga, saya juga pengen buat acara sama Eyang. Pernah nggak teman-teman dibacok nggak mempan dan temennya yang dibujak, bukan nonton. Bukan nonton. Kalau cuma nonton doang ya kita tinggal nonton di YouTube. Sekarang teman-teman yang dibacok tapi nggak apa-apa. Mengalami sendiri. Itu kan luar biasa fenomenanya. Teman-teman pernah nggak dicap kayak pakai besi pantat sapi itu? Tapi aman-aman. Kalau mau kontak ke Eyang Rati, kita buat teman-teman yang dicap. Kalau nonton biasa saja. Nonton mah biasa aja. Ini dicap. Iya, rasain sendiri ya. Ini dibacok. Oke. Terakhir Eyang, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, terakhir pesan dan nasihat untuk para netizen dan para pemirsa untuk Mungkin dari Lisa dulu. Ya, boleh dari Mbak Lisa, Mbak Luis dulu mungkin. Pesan apa nih? Untuk para netizen. Kalau aku sih pesannya begini aja. Terkadang kita punya karunia, punya gift itu kadang-kadang ada juga sih di luar sana dia punya gift, punya karunia kan nggak tahu mau diapain gitu. Atau ada orang udah punya gift, punya karunia, udah tahu mau diapain tapi ya lebih kepada ego, kepada kepentingan dirinya gitu ya. Kalau pesan-pesan saya sebagai generasi muda itu ya mari saling ngebangun, saling sama-sama, saling support gitu ya. Syukur-syukur ya sama-sama saling support bisa ngebangun komunitas kita dari kecil-kecil dulu, terus nantinya ke orang-orang terkasih, terus nantinya ya untuk semesta ini. Jadi di 2022 ini ya kita harus lebih saling mengasihi aja ya, karena namanya elemennya itu juga yang lagi ini nanti air, terus juga kita nyari duitnya harus yang kayak nyakar berarti kan ada sikut-sikutan di situ. Pasti politik adu domba udah pasti ada ya kan, saling sikut, saling cakar. Jadi wasabi suara ada betul. Jadi kita lebih yang lebih yang mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa lah. Dari Pak Gun mungkin pesan 2022. Kalau buat saya 2022 kan kalau kita tadi ngomong bahwa kita harus cari duit, benar-benar kerja keras gitu loh. Makanya seperti yang Madam Luis bilang, awareness. Apalagi kita yang bermain di spiritual gitu. Jadi artinya kenapa? Yang bermain di spiritual, astrologi ataupun terapi harus murni hatinya. Kenapa? Alam tidak tidur, Tuhan tidak tidur. Jadi siapa yang bermain tidak murni hatinya akan dapat ganjaran dari alam berpuluh kali lipat. Dari Pak Gun, Madam Luis sudah sekarang apa yang akan disampaikan untuk para pemirsa? Para netizenku yang tercinta ya, kita sudah di penghujung waktunya udah habis. Tentu kita akan berpisah. Sebelum berpisah, yang hanya berpesan
untuk Desember, Januari, Februari dan Maret kita harus berhati-hati, jangan ke gunung-gunung dulu deh, jangan ke pantai-pantai dulu, ya. Masalah ini benar terjadi. Kemarin Pak Joker itu juga paranormal handal. Beliau lagi diwawancarai aku, makanya dia nulis ulang. Dia bilang wadah Ibu Tuti dimasukin Eyang Rati, sehingga mengatakan yang demikian, dan hari ini sudah terjadi. Jadi sangat luar biasa kata beliau begitu. Dan hari ini saya berpesan untuk keselamatan Anda sendiri, ya. Demikian mungkin ditutup aja ya Mas Adam. Tidak lupa yang ucapkan selamat malam dan assalamualaikum, ya. Amitabha, terus Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam sakyang sahabat Eyang. Dan tak lupa kami ucapkan I love you.